dokumen tertua yang mengisahkan bahwa Datuk Karama itu ada dan ia seorang pembawa Islam di Lembah Palu, ditulis oleh Andriani dan Kruits. Andriani dan Kruits 1912. Dalam dokumen tersebut dikisahkan keberadaan Datuk Karama terkait dengan kedatangan Islam di Lembah Palu. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Dalam kisah pengenalan Islam di Palu dan Parigi, Andriani dan Kruits 1912 mengatakan bahwa semua daerah di Bugis dan Makassar diislamisasi oleh ulama Melayu yang berasal dari Minangkabau atau Minangkabau, yang salah satunya adalah dikenal dengan nama Datuk Karama. Ketika daerah-daerah tersebut diislamisasi, Datuk Karama kemudian juga pergi ke Boul atau Buol, yang kemudian masyarakatnya juga menerima Islam. Pada saat itu, desa atau kota Palowe atau Palu belum berada di pantai, tetapi di daerah pedalaman dan penduduk masih merupakan penduduk asli Toraja. Kemudian suatu ketika, beberapa orang pembuat garam di pantai yang sedang memancing ikan melihat sesuatu yang aneh yang dibawa oleh ombak. Benda aneh tersebut sebenarnya adalah perahu layar milik Datuk Karama dan rombongan. Setelah dekat dengan pantai, terlihat bahwa hal tersebut adalah seorang pria dan seorang anak di atas perahu yang sedang dihantam ombak besar. Para pembuat garam kemudian memberitahukan hal ini kepada pemimpin daerah Palu, Poe Nggari, atau masyarakat Palu menulis dengan nama Poe Nggari. Poe Nggari yang kemudian segera menuju pantai Talise dengan menunggang kuda. Orang yang baru datang tersebut yang tak lain adalah Datuk Karama. Ketika tiba di pantai, Poe Nggari bertemu dengan pria tersebut. Namun setelah bertemu, mereka tidak bisa saling bercakap-cakap karena pria tersebut berbahasa Melayu yang tidak dipahami oleh Poe Nggari. Namun pria tersebut, Abdullah Raki dan Datuk Karama, dapat segera memahami Poe Nggari karena beliau memiliki mubarakah atau kekuatan yang ajaib. Jadi, mereka berbicara satu sama lain dengan memberikan tanda-tanda. Karena melihat kejadian tersebut, Poe Nggari dan masyarakat Palu kemudian menggelari pria tersebut dengan Datuk atau orang mulia, Karama atau Keramat. Poe Nggari sangat terkejut melihat sembahyang yang dilakukan oleh Datuk Karama 5 kali sehari. Poe Nggari paham bahwa Datuk Karama merupakan orang yang spesial. Maka dari itu, ia tidak membunuhnya. Suatu ketika, Poe Nggari ingin memberi makan kepada Datuk, tetapi dia tidak tahu bahwa Datuk tidak makan nasi dan hanya dijamu dengan kopi. Poe Nggari ingin membawa orang suci ini ke desanya, tapi Datuk Karama mengisyaratkan bahwa ia tidak akan pergi ke sana karena daerah tersebut berbau kotoran babi. Jadi Poe Nggari membuat sebuah pondok untuk Datuk Karama di pantai. Poe Nggari juga ingin memberikan seorang wanita kepada orang suci ini, namun ia menolak. Poe Nggari mengunjungi Datuk Karama setiap kali ke pantai, hingga mereka menjadi lebih saling memahami satu sama lain. Datuk Karama mengatakan bahwa sembahyanglah yang mengusir semua penyakit dan menyebabkan keberhasilan panen, dan dia juga mengatakan bahwa laki-laki wajib disunat. Namun Poe Nggari tidak ingin mengetahui apapun mengenai hal itu. Suatu hari, terjadilah wabah penyakit pada babi yang membunuh semua hewan-hewan ini. Lalu Poe Nggari mengeluhkan hal ini kepada Datuk Karama. Tapi ia menjawab bahwa ini adalah kehendak Tuhan, Allah Ta'ala. Pada waktu-waktu awal Datuk Karama tinggal di Palu, istri dari Poe Nggari hamil, dan ketika ia melahirkan, suaminya segera mengirim beberapa orang kepada Datuk Karama untuk bertanya bagaimana anaknya seharusnya dipanggil. Ketika utusan Poe Nggari tiba, Datuk Karama sedang sholat. Kemudian setelah Datuk Karama selesai sholat, ia melihat para utusan tersebut dan bertanya, "Siapa orang?" Para utusan menganggap bahwa ini adalah nama untuk anak Poe Nggari yang baru lahir. Lalu mereka pulang. Namun, dalam perjalanan, mereka lupa bahasa Melayu yang diucapkan oleh Datuk Karama, sehingga menggantinya dengan bahasa Palu, Toe. Kemudian, mereka memberitahu Poe Nggari bahwa anaknya yang baru lahir harus dipanggil Sapa Toe, yang kemudian menjadi Lapa Toe,
yaitu nama yang lebih umum pada nama anak laki-laki suku Kaili di Lembah Palu. Orang-orang Palu tidak mendengar apa-apa mengenai Islam untuk sementara waktu. Suatu ketika, Lapatawe sakit parah dan Puenggari putus asa, lalu mengirim satu pesan kepada Datuk Karama dan mengatakan, "Apabila Anda dapat menyembuhkan anak saya, maka Anda boleh menyunatnya." Datuk Karama kemudian mengambil air, meniupnya dan membacakan doa. Kemudian ia juga meminta agar air tersebut untuk diberikan kepada anak Puenggari untuk diminum. Begitu Lapatawe meminum air tersebut, dia langsung sembuh. Karena Puenggari telah berjanji, maka ia disunat dan kemudian Lapatawe menjadi orang Palu pertama yang memeluk Islam. Setelah kematian ayahnya, ia memindahkan desa lebih dekat ke pantai, di lokasi di mana kota Palu berada saat ini. Lapatawe menikah dengan sepupunya. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putra yang namanya tidak diketahui. Kemudian Lapatawe menikah kembali dengan salah satu sepupunya, tetapi tidak ada anak yang lahir dari pernikahan ini. Atas saran dari Datuk Karama, Lapatawe kemudian melakukan perjalanan ke Manangkabo dan menikahi seorang putri dari pemimpin daerah di sana. Lalu ia memiliki beberapa orang anak. Ia pun kembali lagi ke Palu. Namun setelah tiba di Palu, ia menemukan bahwa keluarganya telah meninggal. Dan diputuskannya lah bahwa putri dari anak Lapatawe yang sudah dewasa dipindahkan dari Minangkabau ke Palu. Kemudian, ketika kapalnya tiba di Palu, mereka membuat musik dari gong yang sejak saat itu diperkenalkan sebagai tanda kepada pengawal di Palu. Gadis itu lalu menikah dengan putra dan kepala daerah suku Kaili, dan ialah yang menciptakan rumah adat Palu. Makam Datuk Karama masih berada di Palu, yaitu di Desa Lere, dan dianggap sangat sakral. Bersama-sama dengan tibanya cucu Lapatawe dari Minangkabau, ikut juga keponakan Datuk Karama yang dikenal dengan nama Datuk Mangaji atau Qari Quran. Datuk Mangaji kemudian pergi ke Parigi untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang Parigi, di mana penduduknya saat itu masih liar dan sering terjadi pembunuhan. Berita mengenai penyebaran agama Islam di Palu telah tersebar di Parigi. Tetapi ketika Datuk Mangaji datang ke Parigi, tidak ada yang tahu siapa dia. Masyarakat Parigi mengejeknya dengan berbagai cara, salah satunya dengan menarik buah zakarnya ketika dia sujud saat sholat. Tetapi Datuk Mangaji tidak menanggapi hal itu. Pada saat itu, ada dua kepala daerah Parigi, kakak beradik, anak dari ketua Magawe Makagero. Putra tertua adalah Magawe Boga, yang termuda adalah Magawe Tori Agama. Magawe Boga berarti pangeran monyet. Ia mewakili kekafiran. Magawe Tori Agama berarti pangeran agama yang benar, dan ia adalah pemimpin dari orang-orang yang sedang bertaubat. Anak yang pertama selalu ingin membunuh Datuk Mangaji, tapi saudaranya menahannya. Juga ada dua jagoan lain, Kirama dan Sokwada, yang juga selalu bersikeras untuk membunuh Datuk Mangaji. Orang-orang Parigi lalu menanam banyak pepaya sambil mencari makan untuk babi. Datuk Mangaji membeli buah pepaya ini dalam jumlah besar. Dari setiap buah, ia berikan jeruk nipis yang sangat besar yang ia bawa dari Palu. Lalu, pepaya itu diberikannya kepada babi. Hasilnya, semua babi di Parigi mati. Orang-orang begitu kesal mengetahui hal itu. Mereka bertekad untuk membunuh Datuk Mangaji dan akan membangun candi dengan menggunakan darahnya. Untuk mencapai tujuan dari rencana ini, mereka mengadakan festival di mana beberapa anjing disembelih dan disiapkan untuk Datuk Mangaji, karena mereka tahu bahwa ini adalah makanan yang dibenci olehnya. Ketika semua sudah siap, mereka mulai memanggil Datuk Mangaji, dan mereka dengan ramah meminta Datuk Mangaji berdoa. Datuk Mangaji mendengarkan pengumuman dan ia membaca doa. Daging anjing yang telah dimasak tiba-tiba berubah menjadi anjing-anjing kecil yang hidup. Semuanya keluar dari keranjang di tempat makanan, lalu melompat di lantai. Semua yang melihat gemetar ketakutan. Magawe Boga segera berdiri dan pergi. Ia pergi ke Dolago, di mana ia menikahi putri kepala daerah, Tanda Belawa. Begitu doa selesai, Datuk Mangaji berkata kepada dua jagoan yang akan membunuhnya. Dia mengatakan, "Saya tahu betul bahwa Anda ingin membunuh saya, dan bahwa Anda telah membawa saya ke sini. Anda bisa membunuh saya. Tuhan atau Allah tahu, tetapi Anda harus tahu bahwa satu kata dari saya sudah cukup untuk membuat negara ini tenggelam dengan kalian semua di atasnya." Tori Agama, pemimpin yang termuda,
langsung meminta maaf dan meyakinkan Datuk Mangaji bahwa ia tidak ikut terlibat dalam rencana ini. Dia kemudian memohon belas kasihannya. Kepala suku Parigi dan Toryagama menyatakan bahwa sekarang mereka akan masuk Islam apabila 9 pohon kelapa di sekitar sana dan kerbau juga kuda yang menyertai Datuk Mangaji akan membungkuk saat dia berdoa. Datuk Mangaji menerima persyaratan tersebut. Menurut kisah tersebut, saat dia sembahyang, pohon kelapa, kerbau, dan kuda-kuda ikut sujud. Sejak saat itu, ketika orang-orang Parigi masuk Islam, Magoi Boga tidak masuk Islam. Tetapi putri satu-satunya, Tobea, yang menikah dengan anak pemimpin daerah Kaili, masuk Islam. Makam Datuk Mangaji masih ada di Parigi dan dianggap sakral. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.